Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, terputuslah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat menghindarkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita semua dapat berjumpa kembali bersama saya Al-Fakir Zainal Abidin, penyuluh agama Islam KUA Waibungur. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah, yaitu tentang 3 amalan yang tak akan putus pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Seperti dalam syair yang sudah saya nyanyikan tadi, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza manal insanu qata'a amalahu illa min salasah." Ketika seorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara yang pahalanya masih akan terus mengalir dan itu dapat menjadi satu investasi amal untuk kita? Sesungguhnya kita semuanya pasti akan bahagia, pasti akan merasa senang tatkala kita nanti di alam kubur kita mendapatkan pahala yang terus mengalir untuk diri kita. 3 amalan yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sodakotin jariyatin, ataupun sodakoh jariyah. Beramal ataupun kita memberikan sodakoh itu insya Allah sebagai satu amalan yang insya Allah nantinya dapat kita gunakan sebagai investasi kita di akhirat. Banyak sekali tentunya golongan-golongan yang dapat kita kategorikan sebagai sodakotin jariyatin ataupun sodakoh jariyah. Misalnya, ketika kita menginfakkan ataupun mewakafkan tanah ataupun menginfakkan harta benda kita yang kita punyai untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan madrasah, TPA, madin dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari amal jariyah yang akan mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, tentu saja tidak hanya itu. Ketika kita bersedekah Al-Quran, kita sedekahkan kitab suci Al-Quran, kita sedekahkan Iqra, kita sedekahkan buku-buku kajian agama, itu pun merupakan satu amalan jariyah yang tak akan putus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia. Kenapa? Tatkala Al-Quran itu masih dibaca, tatkala buku-buku pelajaran itu masih digunakan, maka itu insya Allah menjadikan satu investasi untuk kita di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, salah satu sedekah jariyah yang kelihatannya ringan,
namun itu merupakan satu aliran pahalanya nanti banyak. Salah satunya adalah ketika kita mensodakohkan muknah, misalkan kita sodakoh muknah di masjid, kita sodakoh sarung di masjid, ya, kita mampir nih, ketika kita jalan-jalan ada suatu tempat masjid yang ramai, kita tinggalkan muknah kita di situ, ataupun kita tinggalkan sarung kita di situ, yang nantinya sarung dan muknah ataupun sejadah yang kita tinggalkan itu dipergunakan oleh orang lain, dipergunakan oleh saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah sholat, maka insya Allah kita akan mendapatkan aliran pahala, dan aliran pahala itu akan terus mengalir walaupun kita nantinya telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, golongan ataupun amalan yang tidak akan putus pahalanya ketika kita telah meninggal dunia adalah au ilmi yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Apapun ilmu yang kita miliki, ketika itu dapat bermanfaat untuk orang yang lain, insya Allah itu merupakan satu aliran pahalanya yang akan mengalir terus menerus walaupun kita nanti telah meninggal dunia. Baik itu ilmu agama, baik itu ilmu pengetahuan umum, baik itu ilmu memasak, baik itu ilmu bercocok tanam, baik itu ilmu perbengkelan, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu bermanfaat, insya Allah itu merupakan satu investasi kita ketika kita telah meninggal dunia nanti. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Dan sebaliknya, tatkala kita mengajarkan suatu keburukan, kejahatan, maka kita akan mengalir dosa kita walaupun kita telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, au ilmi yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat ini sangat banyak sekali ragamnya. Contoh, seorang guru, baik itu guru yang mengajarkan di sekolah umum, ataupun guru ngaji, ataupun guru pondok pesantren, guru-guru TPA, ataupun guru-guru yang mengajarkan ilmu agama di masjid, di musola dan lain sebagainya, alangkah luar biasa pahala yang akan mereka dapatkan. Mereka mengajarkan ilmu Al-Quran, mereka mengajarkan cara bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar, mereka mengajarkan bagaimana cara kita menjalankan ibadah sholat. Insya Allah sebagai guru ngaji itu merupakan satu investasi akhirat nanti yang sangat besar sekali faedahnya untuk kita. Berikutnya contohnya, ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita mengarang sebuah buku. Mengarang sebuah buku pelajaran ataupun buku-buku yang bermanfaat. Dan ketika buku itu masih dipergunakan oleh orang lain, insya Allah kita juga akan mendapatkan aliran pahala yang akan terus-menerus mengalir walaupun kita telah tiada. Contohnya, kita membuatkan satu kurikulum, ya, kurikulum diniyah misalkan. Ada pelajaran fikih, akidah, akhlak, SKI dan lain sebagainya. Kemudian buku itu diperbanyak. Kemudian setelah diperbanyak, disebarkan ke seantero negeri ini, dan buku itu masih bermanfaat. Insya Allah kita walaupun sudah meninggal dunia, kita akan terus mendapatkan manfaat ataupun pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah, contoh yang lain adalah ketika kita membuat suatu konten yang bermanfaat. Seperti yang saya lakukan ini, walaupun saya yakin banyak sekali yang masih kurang pas, banyak sekali yang masih salah dan lain sebagainya, tapi ketika dalam hati kita merasa bahwa ini merupakan suatu konten yang bermanfaat untuk orang lain ke depannya, insya Allah ini merupakan satu investasi saya untuk masa depan saya kelak. Ya. Kemudian
Kalau kita membuat konten yang kurang baik, misalkan konten-konten video porno, konten-konten yang tidak senonoh dan lain sebagainya, maka itu merupakan satu aliran yang akan dosanya jariah juga. Jadi saran saya, ketika kita membuat suatu konten, mari kita buat konten yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya adalah ketika kita mengajarkan suatu ilmu kepada anak-anak kita. Contoh yang sederhana, ketika kita mengajarkan cara membaca ataupun membaca Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu surat yang selalu dibaca ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita membacakan surat Al-Fatihah dan anak kita bisa, kemudian anak kita membacanya terus menerus ketika dia sedang melakukan sholat, maka kita akan mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir sampai kapanpun, walaupun kita telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang termasuk 3 amalannya akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia adalah awwalidin solihi yad'ulahu, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berguna bagi agama, bangsa, negara, masyarakat tercinta, tentunya banyak sekali yang harus kita lakukan ataupun kita kerjakan. Salah satunya adalah mengarahkan anak kita untuk dapat senantiasa mengaji di masjid, mengaji di musola, mengaji di TPA, mengaji di madrasah diniyah, mengaji di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Ketika mereka telah menuntut ilmu agama, insya Allah kita yakin mereka akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang nantinya akan menjadikan investasi untuk kita, baik itu investasi dunia ataupun investasi nanti ketika kita telah meninggal dunia. Anak yang soleh, apakah doanya akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia? Pasti. Allah menjamin bahwasanya ketika anak yang soleh dan solehah mendoakan orang tuanya, baik itu orang tua kandung ataupun orang tua angkat, itu insya Allah akan sampai doanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Begitu pula doa seorang murid, seorang santri yang berdoa untuk guru-gurunya, insya Allah itu pun akan sampai doanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, apakah ketika kita tidak ada hubungan darah, ketika tidak ada hubungan guru dan murid dan lain sebagainya, apakah doa itu akan bisa sampai kepada orang yang lain? Insya Allah akan sampai. Doa orang yang soleh, doa orang yang solehah untuk sesama muslim, insya Allah itu juga akan sampai. Ya, ketika kita mengadakan satu acara yasinan misalkan, ya, mendoakan sang mayit yang telah meninggal dunia, insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, insya Allah akan menjadi investasi pahala untuk mereka yang kita kirimi doa. Hadirin rahimakumullah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang 3 amalan yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang berguna, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya ataupun mendoakan kepada orang lain sesama umat muslim. Mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya tutup dalam satu tembang Yasir Lana. Ilahana, ya ilahana,
yassir lana umurana, ilahana ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu, iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana ala ta'alumil ulum, ya Rabbana ya Rabbana, ya Fatahu ya alimu, ya Rabbana ya Rabbana.